Kelahiran AK-47 tak lepas dari sosok prajurit Uni Soviet bernama Mikhail Kalashnikov. Pengalamannya dalam Perang Dunia II, di mana dia dan ribuan lain tentara merah sering mengalami masalah dengan senapan-senapan mereka, sehingga dia berhasrat untuk membuat senapan yang tahan banting. Maka dia pun menciptakan automat Kalashnikov atau biasa disebut dengan AK-47, di mana angka 47 mengacu pada tahun pembuatannya. Namun, benarkah kelahiran senapan serbu legendaris itu murni buah pemikiran dan buah hasil kerja dari Kalashnikov? Mari simak videonya. Namun sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa menekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video menarik seputar dunia militer lainnya. Kelahiran AK-47 berkaitan erat dengan program pengembangan senapan serbu Soviet pada 1944 dan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Setelah menduduki kota Suhl, Jerman pada Juli 1945, pasukan Soviet memanfaatkan betul pabrik senjata di kota itu. Mereka memproduksi senjata dan merampas cetak biru persenjataan yang ada di pabrik itu. Pasukan Soviet bahkan membawa para ahli senjata Jerman, termasuk ahli senjata kondang Hugo Schmeisser, ke negerinya pada 24 Oktober 1946. Para ahli senjata Jerman yang menjadi tawanan itu lalu dipekerjakan di Izhevsk, pegunungan Ural, kota tempat pusat pengembangan senjata api Soviet. Program pengembangan senjata Soviet berhasil. Salah satunya lahir pada 13 November 1947, ketika Mikhail Kalashnikov yang bekerja di pabrik senjata Kovrov memperkenalkan senapan serbu otomatis AK-47. Senapan serbu otomatis itu kemudian menjadi senjata paling laris di dunia, digunakan mulai dari militer resmi, berbagai negara hingga para teroris. Nama Kalashnikov pun tenar dan melegenda. Persoalannya, Soviet mengklaim AK-47 sebagai senjata yang murni lahir dari buah pikiran dan kerja keras Kalashnikov. Padahal, fakta yang ada menunjukkan AK-47 punya banyak kesamaan dengan senapan serbu otomatis MP-43 atau MP-44 dan juga STG-44 karya Hugo yang mulai dipakai Angkatan Darat Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Pengamat senjata Gordon Rothman menulis dalam The AK-47 Kalashnikov Series Assault Rifle, usai perang Hugo dipekerjakan oleh Soviet dalam pembuatan AK-47. Meski tak jelas apakah Hugo dan Kalashnikov pernah bekerja sama atau bahkan sekedar bertemu, kesamaan yang ada pada karya masing-masing membuktikan bahwa AK-47 bukan karya yang murni lahir tanpa campur tangan pihak lain. Terlebih, perkataan Kalashnikov tentang penciptaan AK-47 tak pernah konsisten. Dalam acara televisi Tales of the Gun pada akhir dekade 1990-an misalnya, Kalashnikov mengklaim AK-47 tak memiliki kesamaan dengan MP-43, MP-44, bahkan STG-44. Beberapa tahun kemudian, dia menyatakan bahwa AK-47 sedikit terinspirasi oleh STG-44. Pada 2009, Kalashnikov mengatakan bahwa Schmeisser membantunya mendesain AK-47. Padahal pada 1947, Kalashnikov masih bekerja di Kovrov berjarak 900-an kilometer dari Izhevsk. Meski Kalashnikov kemudian bekerja di Izhevsk, itu terjadi baru tahun 1949 atau 2 tahun setelah AK-47 lahir. Hingga kini, para pakar senjata Rusia pun masih kesulitan mengungkap secara gamblang proses kelahiran AK-47. Sejauh mana keterlibatan Schmeisser dalam penciptaan AK-47, mereka juga tak tahu pasti lantaran dokumen-dokumen pada tahun itu masih belum teridentifikasi. Satu hal yang perlu diperhatikan, propaganda Soviet yang gencar sejak Perang Dunia II. Jadi benarkah AK-47 murni ciptaan Kalashnikov atau ia hanya bagian propaganda Soviet, layaknya kebesaran Vasily Zaitsev dalam propaganda sniper era Perang Dunia Kedua? Jadi bagaimana menurut kalian?